Bangku. Kehatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh. Punten ini mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Wong Jawa ini wonten, orang Jawa ada. Orang Sunda ada, orang Sunda. Orang Tangerang ada. Orang gila ada. Lu kan orang Jawa. Asal jangan nunjuk di orang gila. Catatan tadi mana, Bu? Makasih Pak Guru. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Sarilah MPD selaku pembina Yayasan Ar-Royan Cordoba. Apa kabar Bunda? Beliau ini pernah menjadi guru SD di pedalaman Baduy. Guru Baduy ini. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Di Lebak Rangkas Bitung, pedalaman Baduy, beliau ngajar di sana. Tahun berapa ya Bunda? 80. 80 tapi masih gadis waktu itu beliau. Belum menikah. Tapi wajahnya nggak berubah Bunda. Iya, tetap namanya Sarilah ini. Luar biasa. MPD, Magister Percaya Diri. MPD-nya ambil di mana sih? Di UNJ Surabaya. Atur suhun Bunda atas kehormatan dan kepercayaan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ahmad Sugito sebagai Ketua Yayasan Ar-Royan Cordoba. Yang mana beliau? Cordoba 3 ya. Bapak Badrut Tamam MPD. Ini Badrut Tamam MPD, Magister Pendidikan selaku penjamin mutu dan kepala sekolah SMP IT Cordoba 2. Luar biasa, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, hati kalau orang kecil dan pendek rata-rata cerdas. Iya, cerdas analisis, cerdas tangkas, pokoknya pinter aja kalau orang pendek. Sebab kenapa orang pendek itu cerdas? Sebab otak sama pantatnya dekat, Bunda. Ini tahu begini Pak Badrut Tamam, Abah bawa temen Abah Ginanjar, Dery, Eman. Kapan-kapan diundang sini ya. Masih ingat sama grup lawak 4 sekawan? Sinetron Lika-liku laki-laki di RCTI dulu ya, lika-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Dery, Eman, Ginanjar. Bunda, teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Kalau Dery yang paling jangkung, ibunya paling mancung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Kalau Abah Komar, Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Alhamdulillah. Bunda, mohon izin Bunda yang kita bangun suasananya canda dan dakwah saja. Sebab kata Rasulullah, at-tabasam sedekah, senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tarfa'ul bala, itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum.
Abah ini budi dengan siapapun tersenyum, jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun tersenyum. Iya, Bunda mau tahu Abah senyum sama sapi? Mau tahu? Pak Badrul Tamam, maaf, bentar ada acara makan nggak? Abah udah 2 hari belum makan. Dari Cirebon Abah. Bunda, Abah minum dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun canda dan dakwah saja. Bunda sekalian, Abah bawa istri Hajah Siti Maryam, gadis desa Kampung Korelet, Desa Rancak Alapa. Anaknya udah 5, cucunya 3. Iya, produktif. Gadis desa tapi rezeki kota. Kedua yang ini. Iya. Abah nikah sama Hajah Siti Maryam nggak lama, tahun 2003 Pak SBY waktu itu di Jakarta. dapat dilantik, kemudian dipercaya rakyat Cirebon jadi anggota DPR RI 2 periode DPR RI waktu itu. Kalau udah pensiun rezekinya Karacak, Ninggang Batu, laun-laun jadi lego. Istiqomah ngaji harus istiqomah total, ngajinya ngajar harus total. Ibu bapak sadaya, apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah mudah. Jadi kepala sekolah setengah-setengah, jangan berharap berhasil. Jadi ustadz, jadi guru setengah-setengah. Ngaji juga jangan setengah-setengah. Kalau ngaji setengah-setengah, enggak tuntas ngajinya. Ngaji enggak cukup ngaji baca doang, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Kalau cuma ngaji baca doang, kalau ngaji baca itu ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Harus dibarengi dengan ngaji rasa, ngaji baca atau ngaji logika dan ngaji rasa. Ibu, kalau ngajinya cuma ngaji logika, nggak dibarengi ngaji rasa, bahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika, orang nganggo rasa. Tapi ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika, juga bahaya. Ngajinya cuma ngaji rasa saja, nggak ngaji baca, nggak ngaji logika, bahaya. Dia bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, tahlil bid'ah, haul, Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustadz belum tuntas ngajinya. Sebab ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ada berapa tingkat, Bunda? Ilmu Islam ada 4 tingkat. Ada ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Ilmu syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam, jeung saja banget. Di sini bicaranya ilmu syariat. Tarekat artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia Islam yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu hakikat sholat,
dulu apa jare. Dia tahu hakikat puasa bukan apa katanya. Dia tahu hakikat haji lain cenah. Ngaji mah jangan apa katanya. Tuh, tuntas ngajinya ilmu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Udah kalau udah ngaji di sini nih, manusia yang sudah sampai tingkatan ngajinya sampai kepada makrifat seperti apa sih? Contoh Itu kosong. Ustadz Badrul Tamam dia bilang sama ibu Sarila, Bunda, kata Ustadz Badrul Tamam, Bunda, sop kambing di perapatan itu enak loh. Karena yang bicara Ustadz Badrul Tamam, Bunda Sarila, aku yakin sop kambing di perapatan itu enak. Aku yakin deh beliau, walaupun belum makan, tapi aku yakin. Bunda Sarila bicara sama Abah Komar, Bah, sop kambing di perapatan itu enak loh. Karena yang bicara Bunda Sarila, Abah Komar bukan aku yakin, Ainul yakin sop kambing itu enak. Apa bedanya Abah Komar, Bunda Sarila dan Bapak Utama? Abah Komar, Ainul yakin sop kambing itu enak, walaupun belum makan. Bunda Sarila, aku yakin sop kambing itu enak, walaupun belum dan tidak makan. Tapi Pak Badrul Tamam, kamal yakin, keyakinannya sempurna, sop kambing enak karena bukan apa katanya. Beliau udah makan langsung. Islam itu seperti itu. Ngajinya tahu hakikat sholat bukan apa katanya. Makanya ngajinya harus tuntas. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Bunda, kalau udah sampai sini, orang tua dulu kalau mau meninggal dunia 40 hari sebelum meninggal kumpul-kumpul anak cucu. Itu yang diangkat tadi. Neng, Cung, jangan ke jauh-jauh, mama mau pergi jauh. 40 hari lagi mau selesai. Dia sudah hawasul hawas, ngajinya udah sampai sini. Cung, aja mendi-mendi si Abah mau pergi 100 hari lagi mau selesai. Makanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz menciptakan tahlil. Tahlil dalam syariat fikih tidak ada. Maka ada ustaz yang membid'ahkan. Tahlil diciptakan oleh para aulia Allah. Tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100. Kata para aulia, ini mah buat dibaca, bacaeun kata orang Sunda bilang, bacaeun, ada filosofinya. Makanya ada ustaz yang membid'ahkan karena memang tidak ada dalam syariat fikih, tapi untuk dibaca. Manusia yang sudah sampai ngajinya di sini tingkatan makrifat 100 hari lagi udah tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya mau pulang. Islam luar biasa, makanya jangan setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Bunda mau tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah, mau tahu? Ini contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Abah tidak tahu, mungkin ayah dan ibu kandung saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah. Pendek tidak, jantung tidak, anggawe sakit, tapi yang alhamdulillah kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Sebab orang yang tidak percaya diri itu ada indikator bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah. Abang ambil analogi lagi. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya yang terang benderang karena ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif bertemu secara totalitas. Ion positif dan ion negatif ketemu secara totalitas, keluar cahaya. Positif bertemu dengan negatif
negatif. Penelitian Thomas Alva Edison selama 20 tahun penelitiannya. Positif dan negatif totalitas bertemu keluar cahaya. Jadi seorang Islam yang mampu mengelola kehidupannya yang enak, yang nggak enak, yang positif, yang negatif dikelola secara totalitas, dia akan mengeluarkan aura, aroma. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, Bu. Bisa jadi nggak enak loh. Enak ketemu enak belum tentu enak. Bisa jadi nggak enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Lah rasanya sop kambing rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak juga belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak loh. Contoh, tong nggak enak dimakan. Seng nggak enak dimakan. Coba jadiin satu. Jadi tongseng enak dimakan. Padahal nggak enak. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif bertemu negatif totalitas mengeluarkan cahaya. Jadi Cordova 2 kalau mau sukses luar biasa, dia harus mensinergikan yang enak, nggak enak, yang positif, yang negatif. Seluruh stakeholder harus ini secara total luar cahaya ya Cordova. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif loh. Nggak percaya? Contoh, ada anak Citra Raya, cewek cowok, jam 2 pagi masih naik motor, belum nikah, dia masih naik motor jam 2 pagi, lihat suasana sepi, mojok. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Kalau nggak percaya, negatif ketemu negatif, besok cewek itu periksa ke dokter. Positif tuh anak. Itu logikanya seperti itu. Jangan setengah-setengah. Makanya yuk sekarang ini kan pengajian rutin, diluluskan orientasinya. Boleh minum dulu? Ngomong terus kan harus. Ntar ada acara makan di mana? Orang sop kambing. Abang dari Cirebon belum makan langsung masuk sini. Kasihan udah 2 hari belum makan. Deh, kita lurus ini. Abang baca di buku As-Sirul Adim. As-Sirul Adim ditulis oleh Ibnu Arabi. Kemudian baca juga Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dua tokoh ini sepakat. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi sepakat. Ibadah itu dibagi 3 jenis ibadah. Berapa jenis sudah? Ada 3 macam orang melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, kata Ibnu Sina dan Ibnu Arabi, ada orang ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban. Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Aku sudah sedekah, yang penting lunas hutang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, yang penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji, pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tiap tahun kerjanya bolak-balik Tangerang, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit,
licik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Belas sono 23, belas sini 11. Hal-hal yang bersifat guru dan wilayah nggak prinsipil. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal guru dan wilayah. Cuman gara-gara beda doa kunut subuh nggak akur. Belas sono pakai doa kunut subuhnya, belas ini nggak pakai kunut. Udah hal-hal yang bersifat guru wilayah mah nggak prinsipil. Nih, terjebak dalam kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual, yang penting gugur kewajiban. Yang ketiga, kata Ibu Sina, ada orang beribadah, Itu apaan itu? dia tidak berharap surga, dia tidak takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu. Bunda, ada waliullah dari kaum perempuan namanya apa enggak? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Dia berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah Subhanahu. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta benar. Mari kita sama-sama membuat Allah tersenyum di lembaga Cordova 2 ini. Itu orientasinya. Begitu juga ada ustadz di Cordova 2, ada 3 macam nih ustadz dan ustazah tuh. Apakah dia menjadi ustadz dan ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual orientasinya? Kalau dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi ustadz ustazah pencari nafkah. Titik. Biasanya ujung-ujungnya suka keserimpet masalah korupsi. Pertama, kalau dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi ustadz ustazah pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini karakternya renang kayak katak, sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Waduh. Yang ketiga, ketika dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi ustadz ustazah pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Subhanallah. Mari kita membuat Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan, termasuk ibu-ibu dari badan komite sekolah. Bunda, ini pegang di orientasi. Abah saat ini sedang menyelesaikan kuliah Abah juga. Abah masih menyelesaikan S3 Doktor Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Untirta Banten. Abah masih sekolah. Abah hari-hari ngajar di kampus Cirebon di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dosen tetap. Kalau di Jatiwaringin Abah dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah punyanya Bu Tuti Alawiyah dengan Profesor Dailami sahabat Abah. Abah menyelesaikan S2 ada di Krishna Dwi Payana dan di UNJ. UNJ Abah selesaikan S2 pendidikan juga, S3-nya juga di situ
Tapi karena pindah, Abah sekarang sedang selesaikan S3 Doktor Pendidikan di Untirta Banten, Serang. Abah baru dapat hasil penelitian internasional. Bunda mau tahu nggak planet bumi ini diduduki perempuan dan laki-laki berapa banyak? Mau tahu nggak? Perbandingannya 1:5, Bunda. 1 laki-laki, 5 nyaris 6 perempuan. Jadi planet bumi kita diduduki oleh manusia yang berjenis kelamin perempuan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Jadi abang mikir, setiap pengajian yang kayak begini, yang paling hadir banyak dominannya perempuan. Abang tarik ke belakang ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling dimuliakan? Ummuka. Sinten maling ya Rasul, ummuka. Sahadai kan yang Rasul, ummuka mamahmu. Ibumu baru yang ketiga beliau berubah. Yang keempat ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ibumu baru bapakmu. Hari ini faktual 1:5 nyaris 6. Luar biasa perempuan. Makanya Abah berpikir, jangan-jangan Bapak Tamam Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan. Kita ada di planet bumi, mungkin jenis kelaminnya perempuan. Bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi bukan bakmi. Bulan mungkin jenis kelaminnya perempuan. Bulan asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan bukan baklan. Matahari perempuan begitu. Asal kata dari kata mama. Matahari bukan matahari. Iya, ada yang kecil-kecil malam-malam tuh bintang. Asal kata dari kata bibi. Bintang bukan mangentang. Perempuan tuh bintang. Ih, luar biasa. Makan mama. Minum mami, mimi, perempuan. Nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah, jenis kelaminnya rata-rata perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok. Pontianak, mbok. Cirebon, enci. Majalengka, mama. Balikpapan, mbak. Pontianak, mbok. Majalengka mama. Sukabumi, Sumedang, susu. Cuma perempuan yang punya susu. Laki-laki mah gak punya susu, paling minum susu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah para wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti.
Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang Maha Kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang Maha Kuasa, berilah dia surga. Kenapa itu? Abah ingat Mak, Abah udah gak punya ibu, gak punya bapak, yatim itu. Makanya nanti Cordoba kalau ada santunan yatim piatu, Abah mesti dapet. Bunda kepala tanggung nyekolahin anaknya di Cordoba. Abah pesen nih untuk keberkahan hidup anak-anak kita. Ibu bikin habit baru, habitual academic. Bunda, mungkin Bunda juga sebelum anak-anak nih. Udah makan. Ada yang ibu kandungnya masih ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur, apa boleh jujur? Ada yang pernah cuci kaki ibu kandung? Iya, Bunda, waliullah sejati itu adalah ibu kandung kita yang melahirkan. Ibu, Bunda, kalau ibu kandungnya ada di luar Pulau Jawa, silaturahmi segera, atau beliau dikasih ongkos datang ke rumah Bunda. Sedih beli bak plastik yang sedang, yang bersih. Beli aqua botol yang besar. Bunda cuci kaki ibu kandung. Bicara di sini, Ma, Bu, ini anak kandung emak minta karomahnya dan minta restu biar hidup anak emak berkah dan cucu-cucu emak berkah. Ibu kandung gak akan pernah keluar satu kata pun nanti. Ibu kandung cuma netes air matanya di sini. Tapi tetesan air mata itu tembus ke Lauhul Mahfuz. Beliau nanti yang komplain. Ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku gak peduli mau mati terserah. Sekarang aku minta berkahkan anakku ya Allah. Biar mama yang ngomong sama Allah. Dia yang tunggu-tunggu. Ibu kandung yang ditunggu-tunggu bicara kepada Allah. Dia nanti yang komplain pada. Kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku gak peduli. Sekarang berkahkan anak-anak dan cucu. Biar dia yang bicara. Karena ibu kandung itu adalah waliullah sejati. Bunda, saya mau ambil sebelum Abah tutup. Ada hadis qudsi tapi panjang. Abah terjemahin aja langsung. Satu ketika ada seorang anak istighfar, bukan puluhan ribu kali, ratusan ribu kali dia istighfar tiap malam. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian Allah datang. Ibumu buka pintu, baru aku buka pintu. Allah aja begitu. Ibu kandung dulu yang buka pintu, baru dia
Kalau ada apa dulu pernah bikin tur 9 wali, tur keagamaan. Apa suka cek, ibu mau ikut tur? Iya bang. Udah jarang ke ibu kandung? Belum, jarang ke ibu kandung, baru kamu ikut sini. Kalau kita jarang ke waliullah, pakam waliullah, itu yang begini nih bunda. Kamu mau ngapain ke sini? Gak ada hubungannya. Ibumu dulu baru kamu sini. Begitupun dengan anak-anak kita, supaya cium tangannya nggak waktu lebaran doang, cuci kakinya nggak waktu Idul Fitri doang. Habitual academic ini yang ditumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan cinta anak-anak kepada Allah tergantung kita, mak dan bapaknya yang dikasih uswatun hasanah. Kalau udah kedengeran azan, Allahu Akbar, ada orang nggak ada orang, kalau udah waktunya sholat. Kalau itu terus dilakukan, dampak karakternya adalah ada orang nggak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Dampak karakternya seperti itu. Nah, coba dibangun habitual academic, habitat, cuci kaki ibu kandung yang melahirkan. Insya Allah berkah. Udah gitu aja, siangan. Jam berapa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhabbati alal mahluki bil adhari wal fana'i bisri min kulli bisri bi haulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bihaqi bismillahirrahmanirrahim akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kalau nggak bisa tawasulnya, ibu teman sama suami ibu. Ibu suaminya masih ada kan? Oh, belum janda kan belum. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah, sehat, panjang umur. Ibu sebulan kan jangan 2 kali, kelamaan. Sebulan sekali datang ke kuburan bunda. Mau bawa kembang boleh, nggak bawa kembang juga nggak apa-apa. Ibu tawasul di situ. Summa nahusu fasatadila hadrati khususan summa ila ruhi amatikal fakiroh. Sebutkan ibu kandung dan bapaknya. Bunda kandung samping pokoknya Al-Fatihah. Sudah. Nanti bunda kalau ada persoalan apa-apa pegang aja lisannya, nggak boleh minta doa, mesti kita yang doain beliau almarhumah. Cuma bunda ngomong, mama ngomongnya mama, bunda apa mak? Bu, ibu, ini anak kandung ibu. Berbisik aja di lisannya, minta karomah ibu, minta karomah dan restu ibu. Dia dengar. Ada kesepakatan ulama dan para ahli tafsir, kita berbicara kepada ibu kandung kita, dia mendengar. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga mengiyakan. Itu teman sahabat lama di Mekah, Profesor Dr. Quraisy Shihab ngomong di lisan, Bu, ini anak kandung ibu, nyuwun karomah ibu, nyuwun restu ibu biar berkah dan cucu-cucu. Ibu nggak boleh minta doa, kita yang mendoakan beliau. Sebelumnya ibu setelah doa
Doanya begini, ya Allah, ampuni dosa-dosa ibunda. Lupa bawa plastiknya. Ampuni dosa-dosa, tempatkan di makom yang mulia di sisimu dan hidupkan dalam surgamu ya Allah. Selalu ngomongnya begitu ya, kuburan. Tempatkan di makam yang mulia di sisimu dan tempatkan di makam yang mulia di sisimu dan hidupkan dalam surgamu ya Allah. Udah ngomong. Terus dicuci misalnya pakai aqua, misalnya tuh biar bersih namanya tuh. Itu sudah. Terus tiap malam sebelum mau tidur kirim Fatihah buat bunda almarhum. Tiap malam kalau mau tidur tuh. Sebab ibu nggak pernah hidup di dunia kalau nggak ada beliau. Syariatnya beliau melahirkan ibu, ya. Nggak keberatan, tidak berlebihan kalau ini yang ngomong juga bukan apa Komar, kesepakatan para haul ulama. Ibu kandung itu seperti Tuhan nomor 2 di dunia ya ibu kandung. Bakal ada gitu. Ya, oke, deal. Udah ya, ada lagi mau nanya-nanya? Ya, terima kasih Abah, sudah cukup 2 pertanyaan.